dipimpin Ujar Bapak pelan-pelan. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat-lihat kayak ada yang beda nih, kayaknya ada yang nggak hadir ya. Siapa aja yang nggak hadir? Aziz. Oh, Ajis. Siapa lagi? Rifa. Oh, Rifa, Andri. Nanti sama Oh, nanti sama sekretaris di list ya, di data ntar kirim ke Bapak, semua Bapak ingin di data ya buat penilaian ya. Ada apa ya, Bapak? Ya, anak-anak di sini ada yang tahu nggak sih kita itu tercipta dari apa? dari tanah. Secara biologi. Bapak dan Ibu. Sperma. Nah, jadi menurut dulu secara filosofis kita itu berasal dari tanah, di mana penciptaan tanah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan bapak pertama kita adalah Nabi Adam. Dan ibu pertama kita adalah Siti Hawa. Benar. Bapak di sini kan sudah belajar biologi. Nah, bapak akan menjelaskan bagaimana sih kita itu bisa lahir ke dunia ini. Nah, yang pertama-tama nih, setiap orang itu memiliki masa pubertas. Ada yang tahu masa pubertas? Ya, benar. Jadi masa pubertas ini anak-anak di mana kita itu sudah bisa memulai memproduksi bayi dalam diri seorang wanita, dan seorang pria sudah mampu untuk mengeluarkan spermanya. Kita sebut spermatozoa. Ada yang tahu spermatozoa ini diproduksi di mana? Ada yang tahu? Tidak. Spermatozoa ini diperoleh di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi dalam ilmu biologi itu spermatozoa itu diproduksi di testis ya. Ada yang namanya testis. Nah, testis atau enggak sering kita sebut buah zakar ya. Nah, di testis ini merupakan proses pembuahan dari sperma. Jadi sperma yang sudah bisa matang itu diperolehnya di testis. Testis ini adanya di mana? Nah, testis ini berada di penis. Dan untuk memperoleh reproduksi pembuahan anak itu ada di vagina. Vagina itu memiliki kepemilikannya seorang wanita. Nah, kita gambarkan ini ya, pembuahan ovarium. Ada yang tahu ovarium di sini apa? Nah ya. Ini ya. Nah, perlu anak-anak ketahui, Aduk domba ya. ovarium itu berada di sini. Nah, ovarium ada di sini, atau kita sering sebut ovum ya. Ovum ya. Ovum. Nah, testis ini menghasilkan sperma. Sperma ini akan membuahi dari sel telur ini, di mana sperma ini akan masuk sini, terus berjalan, lalu masuk ke sini pada sel telur. Nah, di sel telur ini pertemuannya antara sperma dan sel telur, lalu diproduksi di mana dibuahinya? Ada di dinding rahim. Nah, dinding rahim. Nah, jika dinding rahim ini tidak dibuahi, maka apa yang terjadi anak-anak? Menstruasi. Nah, lunturnya dinding rahim. Nah, setelah masuk di dinding rahim, ada yang namanya fase. Ada yang tahu fase? Tahapan. Pertama apa? Ada yang tahu? Yang pertama itu adanya zigot ya. Zigot. Bukan zigong ya, zigot. Zigot. Nah, jadi proses awal kita itu berasal dari zigot. Zigot itu adalah gumpalan ya, gumpalan. Nah, setelah dalam bentuk zigot nih, Papa gambarkan ya. Zigot itu gambarnya kayak gimana? Kayak gini. Zigot kayak gini ya. Nah, setelah zigot masuk ke fase embrio. Nah, ya. Biologi lagi. Ya, ini embrio. Setelah
Embrio apa? Embrio itu gini gambarnya nih. Aku masuk masuk. Gini gambar embrio. Setelah embrio apa? Masuk ke mode fase organisme. Atau kita sebut organisme. Ya. Ini bentuk organisme itu sudah berbentuk bayi ya. Berbentuk bayi ini. Mang Ujang mulutnya kayak gini, Mang Ujang teh. Nah, Jawabannya gitu. dulu Mang Ujang sebelum lahir ya. Jenglot. Selama di kandungan sebelum keluar ke dunia ini. Nah, jika seorang manusia sudah masuk ke fase ini, maka sudah mulai muncul indera pendengaran. Indera yang pertama kita akan dapat. Indra Maulana. Nah, Indra JGL. maka organisme ini akan keluar di sini. Nah, ingat anak-anak, seorang wanita itu memiliki dua lubang ya. Kita beralih. Ada dua lubang. Satu lubang untuk mengeluarkan air kencing, yang satunya lagi untuk mengeluarkan kita, gitu ya, mengeluarkan anak. Kita. Maka dari itu kita itu bukan sesosok makhluk yang menjijikkan. Karena apa? Kita memiliki lubang khusus untuk keluar ya. Dan saat bayi ini keluar, apa yang pertama kali keluarnya ada yang tahu? Saat bayi keluar itu apa yang pertama keluar? Nah, di sini itu ada keluar kepala terlebih dahulu, botak ya. Ada yang tahu filosofi kenapa kepala dulu? Bahasa beranak ada itu. Karena apa? Karena kita ditekankan di dunia ini berpikir dahulu sebelum bertindak. Apa lah muka kayak dulu Pak, apa jauh? Aduh, Pak. Kayak kabelajir ya. Susah. Nah, baru kaki. Pusing ngait. Ini memiliki nilai filosofis di mana kita itu dianjurkan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Dan andaikan anak-anak tahu semua ini proses pembentukan baik ini sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Sekarang buka bukunya ya. Tadi Bapak udah kirim e-booknya ya di grup. Anak-anak bisa buka. Aduh apa ya Bapak? Aduh apa ya? Oh, anggap aja ya. Ayo lagi laptop. Anggap aja bawa buku ya. E-book ya, buka di halaman 11. Oh ya, ya. Gue. Ya. Di sini ada yang tahu Al-Quran dan hadisnya enggak? Apa-apa lah boro insya depan tadi. Yang tahu Bapak kasih reward. Mau enggak? Ada ya? Hadis proses penciptaan manusia. Ya, Bapak Sandra terus benerin. Mumtaz, ini yang ranking 1 gimana? Yang ranking 1 kok lupa? Oh, saya yang nilai. Ya. Ranking 1-nya pas Bacakan apa surah Al-Baqarah ya. Imam. Ya buka ya, e-booknya ya, kalian bisa buka. Iya, Pak. Ya, itu ada Al-Quran dan hadis. Ya bisa dibacakan. Kita Halaman berapa, Bapak? halaman 12 ya. Ya, Bapak sudah kirim e-booknya ya. Di sisi lain kita harus paham, tapi kita juga harus bisa membaca ya. Jangan sekedar paham tapi tidak bisa membaca ya. Ya. Coba Mumtaz kita belajar. Ntar yang lain mengikuti ya. Enggak. Halaman 8. Silakan bacakan. Ya, Al-Mu'minun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Itu yang sudah dibacakan Mumtaz. Nah, apa yang telah dibacakan Mumtaz tadi, semua itu sama seperti yang dijelaskan di sini, di mana kita itu berawal dari air mani. Nah, di Al-Quran itu kita tuh berasal dari air mani. Ada yang tahu sel sperma itu bentuknya seperti apa? Seperti gini ya. Nih. Ini Balon Pak itu. bentuk sperma itu. Nah, sperma ini bisa membuahi sel telur dan sel telur itu seperti ini. Masuk di sini. Nah, setelah masuk di sini dikumpulkan dalam gumpalan darah. Jadi gumpalan darah tadi yang telah dibacakan oleh Mumtaz. Lalu setelah jadi gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Daging ya, ini meat. Setelah daging menjadi dicampur dengan dibalut dengan tulang. Tulang berulang. Nah, di sini mulai masuk ke tahap organ tubuh gitu ya. Nah, di mana pada usia 4 bulan kita sudah ditetapkan umur, rezeki dan juga apa? Satu lagi, jodoh dan kematian. Nah, jadi kita itu sudah diberikan takdir oleh Allah dari sejak di rahim ya. Di mana kita udah ditentukan umurnya, jodohnya dan yang lain-lainnya. Nah, ternyata apa yang telah diterapkan di Al-Quran itu sudah diteliti di dunia nyata, di mana pada usia 10 hari, 40 hari di kandungan itu udah bisa merangsang, bayi itu sudah bisa merangsang apa yang dilakukan orang tuanya ya. Nah, bagaimana sih calon bapak-bapak agar memiliki bayi yang sehat? Nah, berawal dari sperma yang sehat juga. Bagaimana kita bisa memproduksi sperma yang sehat? Yaitu dengan memakan makanan yang bergizi, memenuhi protein yang cukup, serat yang cukup kayak toge ya. Pengobatan dikeluarkan. Ya, jangan ya, itu jangan. Dan ejakulasi dini. Nah, begitu. Dan dalam pembahasan ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi benar-benar mengenai proses penciptaan manusia itu benar-benar diperhatikan dalam Al-Quran agar apa? Kita bisa mengambil hikmah-hikmah dalam proses pembuatan manusia ini agar apa? Agar kita tidak sombong. Ya. Ingat ya anak-anak, setiap kehidupan pasti ada yang namanya perubahan. Ya. Setiap kehidupan memiliki perubahan. Di sini ada yang udah belajar fisika? Belum. Nih, ada ini ya. Ini Newton Gawang. Misalnya saya punya contoh soal imam ya. Imam memberikan usaha kepada benda ini untuk bergerak sebesar 120, 1200 ya. Nah, 1200 joule. Ada yang tahu joule? Satuan dari apa joule? Joule itu satuan dari W. Nah, Newton dan dalam apa? Gaya yang diberikan dalam proses perpindahan ini adalah 200 apa? Ada yang tahu? Satuannya apa? Power. Satuannya itu adalah Newton. Benar, kamu 100. Ada yang bisa? Maka perpindahan dari sini ke sini berapa? Ada yang tahu? Tahu Bapak. Yang bisa dikasih hadiah? Tapi mah teknik mesin Bapak. Kita belajar dari rumus terlebih dahulu ya. Rumusnya itu adalah S sama dengan W per F. S itu adalah perpindahan. W itu adalah usaha.
dan F itu adalah gaya. Perkecil. Gaya ya. Kita masukkan satuannya. Yang dicarinya apa ya di sini? S. S sama dengan W. W itu apa? Usaha. Usahanya berapa? 1.200 dibagi gayanya berapa? 2.000. Kayak 200 Newton ya. 200 Newton. Ini coret, ini coret. Ini coret, ini coret. Jadi 6 meter. Jadi S perpindahan dalam sini adalah 6 meter. Ada yang tahu makna dari perhitungan di sini? Tahu. Ada yang tahu? Nah, Bapak jelasin. Makna dari pembahasan di sini adalah S itu adalah perpindahan atau perubahan. W itu adalah usaha, F itu adalah gaya. Jika kita ingin semakin besar perubahan dalam hidup kita, perbesar usaha, perkecil gaya. Jadi kita itu jangan banyak gaya ya. Pentingkan prioritas, baru kebutuhan sekunder dan tersier. Agar akan kita bisa menjalani hidup yang lebih produktif. Begitu ya. Dan anak-anak perlu ketahui juga dalam kehidupan ini ada 2 poin agar hidup kita itu menjadi berharga. Agar hidup kita berharga. Yang pertama ada yang tahu? Yaitu yang pertama adalah bermanfaat pada sesama. Khairunas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama. Dalam ilmu biologi ada 3 bagian. Simbiosis ada yang tahu apa aja? Bukan, salah. Tahu? Mutualisme. Terus? Simbiosis, parasitisme. Terus satu lagi. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme. Nah, kita itu harus bisa menjadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain, di mana di saat kita membantu sama orang, maka orang lain juga akan membantu kita di saat kita kesusahan. Nah, dan selanjutnya adalah kita harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nih, Bapak punya analogi ya. Bapak punya tisu. Ada tisu. Nah, tisu ini Bapak bakar. Apa yang terjadi? Bapak sakti ya. Bapak sakti. Ada yang tahu makna dari pembakaran tisu tadi? Jadi makna dari pembakaran tisu tadi adalah waktu itu terus berjalan dan terbakar dan tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Nah, maka dari itu kita harus memanfaatkan situasi apapun dan kapanpun dengan melakukan hal-hal yang produktif ya, hal-hal yang produktif. Nah, begitu ya. Tapi perlu kita ketahui banyak di dunia ini hal-hal yang tidak kita duga. Nah, yang bisa ngejelasin ini Bapak kasih hadiah ya. Bapak punya goceng ya. Bapak punya goceng yang bisa jawab makna dari ini Bapak kasih. Yang pertama 1 kali 1 2. 1 kali 3 3. 1 kali 4 4. 1 kali 5. Nah, ini itu ada yang tahu makna dari pembahasan ini? Ada yang tahu? Ini ada anak ada yang bisa nggak? Ada yang tahu makna dari pembahasan perkalian ini? Oh iya, tapi ada yang tahu makna dari ini? Jauh, Pak. Waktu. Salah. Enggak. Makna dari
Dilihat dari kesalahan. sebanyak apapun kita melakukan kebaikan, pasti ini akan menjadi sorotan dalam walaupun kita melakukan 1000 kebaikan, tapi keburukan kita walaupun hanya satu, itu akan menjadi sorotan orang lain. Maka dari itu jangan berkecil hati dalam kehidupan ini. Pasti ada senang dan susah. Jika kita senang, jangan terlalu senang. Jika kita susah, jangan terlalu susah. Karena semua itu akan berlalu. Pak, nonton absen Pak. Hah? Nonton absen. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan lagi ya. Ini mah gampang. Sebutkan hadis yang memiliki sangkut paut korelasi mengenai proses pembuatan manusia. Bapak kasih reward ini. Serius. Pasti Pak. Asli. Sok. Mumtaz bisa? Habis. Udah? Ya. Mungkin nggak jadi ya. Untuk penanda Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Dan Bapak sebelum tutup Bapak akan memberi analogi ya. 5.000 ini adalah hal yang berharga. Jika 5.000 ini Bapak rusak, apa yang terjadi? Akan masih berharga. Bapak lempar akan tetap berharga. Begitu juga manusia. Jika manusia sudah berharga, dimanapun dia berada akan selalu dihargai. Karena itu menjadilah berusaha menjadi orang yang berharga agar senantiasa dicintai dalam lingkungan manusia. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan kasih tugas ya. Persiapkan buat praktek proses pembuatan anak di minggu. Bukan bagan ya, bagan. Bikin tabel urutan siklus proses pembuatan anak. Ya. Nanti ditulis di karton ya, di karton. Proses siklus fase fase proses pembuatan manusia. Iya, Bapak. Jangan kerjain. Bapak lupa diri di ujung genteng ya. Aku sambil Oh ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.